Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 24. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wajah Lindong terlihat sangat terkejut ketika melihat Yan tiba-tiba saja keluar sesuka hatinya dari dalam tubuh Lindong. Lindong berusaha untuk meraih Yan sambil mengatakan, "Yan, dasar brengsek kau." Sementara Yan menghindari tangan dari Lindong dan dia tanpa daya pun berkata, "Lindong, kau itu benar-benar keras kepala seperti batu. Jika aku tidak mengatakan apapun, maka kau juga tidak akan pernah bertanya pada Ling Qingsu." Sementara Lindong hanya bisa mengatupkan giginya dengan marah, lalu dia mengatakan, "Kau itu terlalu ikut campur, Yan." Sementara Lindong masih mencoba untuk meraih Yan beberapa kali. Namun tiba-tiba saja, Ling Qingsu pun mengacungkan pedangnya ke arah Lindong dan menghentikan pergerakan dari Lindong yang berusaha menangkap Yan. Setelah itu dia menatap Yan sambil mengerutkan keningnya. Ling Qingsu pun bertanya, "Siapa kau?" Sementara tatapan mata dari Yan melihat ke arah payudara dari Ling Qingsu dan dia bisa merasakan sebuah riak yang cukup samar, tapi tidak pernah bisa dilupakan oleh Yan karena ini merupakan riak yang cukup mirip dengan leluhur simbol. Yan pun sekarang dia mengatakan, "Aku adalah roh dari batu leluhur dan aku selama ini selalu berada di dalam tubuh Lindong." Sementara Lindong melangkah maju. Dia menghalangi pandangan Yan dengan ekspresi yang tidak ramah lalu mengatakan, "Yan, sebenarnya arah mana yang kau lihat?" Yan hanya bisa melirik ke arah Lindong lalu dia berkata dengan cukup kasar, "Aku tidak peduli betapa cantiknya wanita ini. Bagiku, dia tidak lebih dari sebuah kerangka yang hidup. Dan untuk apa kau itu cemburu padaku?" Mendengar ucapan dari Yan itu, dalam sekejap saja raut wajah Lindong menjadi memerah. Sementara Ling Qingsu juga sedikit geli dengan kata-kata dari Yan. Selanjutnya, dia hanya bisa melirik ke arah Lindong lalu bertanya pada Yan, "Kenapa kau tahu bahwa aku memiliki riak yang cukup mirip dengan leluhur simbol?" Yan hanya bisa tersenyum dan diam jawabnya, "Leluhur simbol itu adalah pemilik pertamaku dan aku secara alami sangat akrab dengan fluktuasi ini." Barulah saat itu Ling Qingsu menganggukkan kepalanya. Dia sedikit melihat ke arah Lindong lalu bertanya kembali, "Lindong, apakah sebenarnya kau ingin tahu mengapa aku memiliki fluktuasi seperti ini?" Lindong ragu-ragu sejenak di bawah tatapan mata dari Ling Qingsu yang sepertinya langsung bisa menebak ke dalam hati Lindong. Namun Lindong sendiri tidak bisa memberikan jawaban secara langsung. Hal ini membuat Yan cukup kesal dengan seorang Lindong. Biasanya bocah itu selalu membuat keputusan secara tegas, namun sekarang di hadapan dua wanita seperti Ying Huan dan juga Ling Qingsu, Lindong menjadi orang paling blow on sedunia. Meskipun Lindong masih terdiam dan dia tidak memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ling Qingsu, namun Ling Qingsu itu adalah gadis yang cerdas. Dia perlahan menarik tatapan matanya dari arah Lindong yang kemudian terdiam sejenak. Pada akhirnya Ling Qingsu mengatakan, "Selain penguasa istana dan juga penerus istana kemudian tertinggi 9 surga, kita semua telah berlatih seni bela diri yang cukup misterius ini. Dan sebenarnya seni ini disebut dengan seni penginderaan zenit. Hal itu telah kita latih sejak muda. Seni bela diri ini tidak memiliki kekuatan tempur dan itu tidak bisa digunakan untuk melawan musuh-musuh kita. Namun sebenarnya seni bela diri ini adalah sesuatu yang wajib dilatih bagi para penerus dari istana kemurnian tertinggi 9 surga." Lindong dan juga Yan cukup tercengang. Mereka berdua saling bertukar pandang lalu berkata secara serempak, "Ah, seni penginderaan zenit?" Ling Qingsu yang melihat keterkejutan mereka berdua yang sepertinya tidak tahu apapun tentang hal ini membuat Ling Qingsu segera memberikan penjelasan. "Seni bela diri ini sangat mendalam. Pendahulu yang tidak terhitung jumlahnya dari istana kemurnian tertinggi 9 surga kita tidak bisa mencapai kemajuan apapun meskipun mereka menggunakan seluruh hidupnya untuk belajar seni bela diri ini. Namun karena aturan dari istana, maka kita tidak diperbolehkan untuk menyerah. Selain itu, seni bela diri ini juga membutuhkan seseorang yang benar-benar murni dalam hal pikiran dan juga tubuh. Oleh karenanya, seorang praktisi yang melatih seni bela diri ini, mereka harus perawan. Jika tidak, maka pelatihan pahit yang cukup lama akan rusak begitu saja."
Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, membuat raut wajah Lindong dipenuhi dengan keringat dingin. Pada akhirnya Lindong mengerti bahwa kejadian pada saat itu di dalam makam kuno, hal itu telah benar-benar menghancurkan 10 tahun pelatihan pahit dari seorang Ling Qingsu. Dan tidak heran, saat itu Ling Qingsu benar-benar benci dengan Lindong sampai ingin membunuhnya. Yan sekarang melihat ke arah Ling Qingsu. Lalu dia bertanya dengan cukup heran, "Tapi sekarang, sebenarnya kau sudah berhasil menguasainya, bukan?" Ling Qingsu sedikit menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Pada saat itu guruku sangat marah ketika dia mengetahui bahwa hasil kerja kerasku di dalam pelatihan pahit hancur begitu saja. Namun, 8 tahun berikutnya, kemampuanku dalam seni penginderaan zenit telah tumbuh pada tingkat yang cukup mengejutkan. Dan tidak lama ini, guru telah menggunakan seluruh hidupnya dibantu oleh banyak tetua. Hal itu membuatku berhasil menguasai seni penginderaan zenit. Pada saat itu juga, akhirnya tubuhku mendapatkan jejak fluktuasi yang mirip dengan leluhur simbol. Kekuatan ini memang sangat tangguh. Meskipun aku hanya berada di tahap samsara, jika aku menggunakan kekuatan ini, maka akan sangat sulit bagi seseorang di tahap samsara yang telah menyentuh reinkarnasi untuk bisa menghentikan diriku." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena sebelumnya dia juga telah melihat Ling Qingsu membobol dunia pesta iblis yang telah diciptakan oleh 3 pimpinan gerbang Yuan ketika mereka melakukan penghancuran diri hanya dengan sebuah tebasan saja, dan kekuatannya tidak terlihat cukup mencolok. Tapi hal itu benar-benar mampu menghancurkan penghalang cahaya di dalam dunia pesta iblis itu. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang cukup menakutkan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Yan melihat ke arah Lindong, sementara Lindong sendiri masih tidak bereaksi hingga detik ini. Hal itu membuat Yan segera terbatuk dan berkata dalam hati, "Lindong, apakah bocah ini telah benar-benar berubah menjadi blow-on dengan cepat di hadapan seorang wanita?" Sebuah perasaan tidak berdaya telah melanda Lindong setelah dia mendengarkan suara batuk dari Yan. Dan Lindong menyadari sebenarnya apa yang ingin Yan lakukan. Tapi Lindong, dia tidak berani berkata pada Ling Qingsu bahwa dirinya ingin mempelajari seni penginderaan zenit. Oleh karena itu, Lindong hingga detik ini hanya bisa terdiam dan dia mengabaikan pengingat dari Yan. Segera setelah itu, Lindong pun mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan, "Ini sudah cukup lama, Suro dan juga yang lainnya pasti sudah menunggumu." Ling Qingsu hanya bisa melirik Lindong dengan acuh tidak acuh, dan dia dengan jelas bisa melihat ekspresi di raut wajah Lindong dan juga Yan. Dengan kecerdasan seorang Ling Qingsu, secara alami dia sangat menyadari apa yang ada di dalam pikiran dari Lindong dan juga Yan. Namun Ling Qingsu tidak ingin membahas hal ini lebih jauh. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika melihat Lindong tidak berkata apapun lagi. Dan Ling Qingsu sekarang mengatakan, "Kalau begitu, aku pergi dulu." Setelah mengatakan hal ini, sosok dari Ling Qingsu pun berbalik untuk meninggalkan Lindong dan juga Yan di tempat ini. Sementara Yan hanya bisa memarahi Lindong ketika melihat kepergian dari Ling Qingsu. "Lindong, kau itu benar-benar bodoh, dan kau kali ini telah mengecewakanku." Sementara Lindong sendiri merasa jauh lebih santai di dalam hatinya ketika melihat kepergian dari Ling Qingsu. Dia melambaikan tangan ke arah Yan sambil tertawa. Lindong mengatakan, "Yan, kenapa kamu harus begitu ambisius? Ada banyak jalan di dunia ini. Aku tidak percaya bahwa tidak ada metode untuk bisa melampaui Guru Es. Sudahlah, ayo kita pergi, karena kita juga harus melakukan perjalanan." Ketika Lindong baru saja membalikkan tubuhnya untuk pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja Yan pun menghentikan pergerakan dari Lindong. Segera setelah itu, Yan menuju ke arah depan sana, dan Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat bahwa Ling Qingsu telah berhenti. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah Lindong. Ekspresi dalam tatapan mata Ling Qingsu sekarang telah berubah. Dia menatap tajam ke arah Lindong, yang kemudian berkata, "Lindong, apakah sebenarnya kamu ingin mempelajari seni penginderaan zenit ini?" Mendengar kata-kata seperti itu, tatapan mata Lindong dalam sekejap saja menjadi kosong. Namun pada akhirnya, Lindong menarik nafas dalam-dalam.
Dan jika dirinya terus bersikap tidak masuk akal, hal ini benar-benar bertolak belakang dengan karakter Lindong sebenarnya. Karena sudah ditanya seperti itu, Lindong pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Iya." Sementara Ling Qingsu yang masih tetap berdiri di tempatnya, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya ketika melihat Lindong. Sementara itu, Ling Qingsu mencengkeram sarung pedangnya dengan erat. Ada sesuatu yang cukup rumit dalam tatapan mata Ling Qingsu, dan hal ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya, Ling Qingsu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Sesaat kemudian, Ling Qingsu pun bertanya, "Lindong, apakah kamu akan pergi keluar selama periode waktu ini?" Lindong cukup tercengang dengan pertanyaan yang cukup aneh itu. Namun dia segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku sebenarnya akan pergi ke wilayah Swan Utara, dan aku akan menjemput Jintan untuk kembali pulang." Ling Qingsu berpikir sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kalau begitu, aku akan pergi menemanimu." Lindong cukup tercengang dan dia berkata pada Ling Qingsu, "Hah? Apakah kamu benar-benar bisa pergi denganku? Bagaimanapun juga, kau yang saat ini adalah penguasa dari istana kemurnian tertinggi 9 surga." Ling Qingsu dengan ekspresi acuh tidak acuh, dia menjawabnya, "Ada banyak tetua di dalam istana dan tidak masalah jika aku pergi untuk beberapa waktu. Tapi Lindong, kau harus berjanji sesuatu dulu padaku." Lindong pun bertanya, "Apa itu?" Sementara Ling Qingsu dengan nada suara yang cukup lemah, dia mengatakan, "Kamu jangan bertanya apapun yang berhubungan dengan seni penginderaan zenith, mulai dari sekarang dan juga seterusnya. Jika diriku sudah memiliki kepercayaan dan memiliki waktu yang tepat, maka aku akan mencobanya dan melihat apakah dirimu benar-benar mampu mempelajari seni penginderaan zenith ini." Lindong ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berbicara, "Ini adalah rahasia yang telah dijaga ketat dari istana kemurnian tertinggi 9 surgamu. Tapi kenapa dirimu bersedia untuk mengajariku?" Mendengar perkataan dari Lindong, Ling Qingsu pun menjawabnya, "Aku saat ini adalah penguasa dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Selain itu, kamu adalah penolong besar dari istana kemurnian tertinggi 9 surga kita. Kemungkinan para tetua dan juga yang lainnya tidak akan keberatan jika diriku mengajarimu." Lindong bisa melihat ekspresi yang cukup tenang dari seorang Ling Qingsu. Pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, aku berjanji untuk saat ini." Lindong terdiam sesaat sebelum akhirnya dia melanjutkan kata-katanya, "Qingsu, selain itu, apakah kamu tahu mengapa diriku ingin mempelajari seni penginderaan zenith ini?" Tatapan mata Ling Qingsu melihat jernih ke arah Lindong. Dia pun dengan lembut mengatakan, "Setiap orang memiliki pilihan untuk diri mereka sendiri, dan kamu telah memilih untuk mencariku, sementara aku juga telah memilih untuk mengajari seni penginderaan zenith padamu. Maka dari itu, aku tidak butuh sebuah alasan. Tunggu di sini sebentar. Aku akan meminta Suro dan juga yang lainnya untuk segera kembali ke istana kemurnian tertinggi 9 surga." Ling Qingsu tidak menunggu jawaban dari Lindong. Segera setelah itu tubuhnya berbalik dan menuju ke tempat Suro. Sementara Lindong hanya sedikit terkejut ketika melihat sosok dari Ling Qingsu. Pada akhirnya, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Hal ini membuat Lindong merasa bersalah terhadap seorang Ling Qingsu. Di sisi lain, Yan pun segera mengatakan, Lindong, kau itu benar-benar sangat beruntung. Orang paling beruntung di dunia kemungkinan hanyalah dirimu. Jika tidak, maka kita berdua bisa melupakan tentang mendapatkan seni penginderaan zenith ini." Pada akhirnya Yan mengetahui bahwa sebenarnya seni penginderaan zenith merupakan sebuah rahasia yang dijaga ketat dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Bahkan jika orang lain yang melakukan bantuan besar bagi istana kemurnian tertinggi 9 surga, mereka pasti tidak akan pernah bisa mengambil sesuatu yang cukup penting seperti ini. Selain itu, Ling Qingsu adalah gadis yang cerdas, dan dia bisa menebak dengan jelas alasan kenapa Lindong ingin mempelajari seni penginderaan zenith. Namun Ling Qingsu tidak berkomentar tentang hal itu. Gadis ini sangat suka diam selama bertahun-tahun dan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Yan pun menepuk bahu dari Lindong sambil mengatakan, "Lindong,
Hal yang paling sulit untuk dilunasi di dunia ini adalah hutang perasaan. Lindong hanya bisa terdiam karena di dalam hatinya memang terasa cukup rumit. Setelah itu, Lindong mulai berjalan ke arah depan. Dan pada saat ini dia melihat Ling Qingsu telah mengatakan sesuatu pada Suro. Tangan dari Ling Qingsu sendiri memegang pedangnya erat-erat. Sementara Lindong bisa melihat bahwa ujung telinga dari seorang Ling Qingsu kini telah berubah menjadi cukup memerah. Sementara Suro dengan tangan kecilnya dia melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Kakak Lindong, kita semuanya akan menitipkan kakak Ling Qingsu pada dirimu. Tolong bantu jaga dia baik-baik ya. Jangan sampai terjadi sesuatu pada kakak Ling Qingsu. Kiu kiu, puk jeru, puk jeru." Mendengar ucapan dari Suro itu, Ling Qingsu pun menggunakan sarung pedangnya untuk memukul kepala dari gadis cantik itu. Dan hal ini membuat Suro merasa cukup kesakitan. Sementara kelompok wanita muda dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga, mereka pun saling bercanda dan menggoda Ling Qingsu. Akhirnya mereka semua tertawa. Yang kemudian mereka juga langsung pergi meninggalkan Ling Qingsu di tempat ini. Setelah melihat kepergian dari orang-orangnya, Ling Qingsu akhirnya berbalik dan dia melihat ke arah Lindong. Ling Qingsu pun saat ini bertanya, "Lindong, kapan dirimu berencana untuk pergi?" Lindong terdiam sejenak. Lalu dia mengatakan, "Besok, karena aku saat ini harus kembali dulu untuk memberitahu orang-orang di dalam sekte Dao." Ling Qingsu menganggukkan kepalanya dan dia langsung mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Setelah mengatakan hal ini, Ling Qingsu langsung terdiam dan Lindong pun berbalik, yang pada akhirnya mereka berdua kembali ke dalam sekte Dao. Ketika akan memasuki sekte Dao, secara kebetulan Ling Qingsu dan juga Lindong bertemu dengan Ying Xiaoxiao. Tatapan mata dari Ying Xiaoxiao sendiri tanpa sadar terlihat cukup aneh ketika melihat Lindong dan juga Ling Qingsu berduaan. Namun Ying Xiaoxiao tidak berkomentar apapun. Sementara Lindong juga tidak ingin memberikan penjelasan kenapa mereka berdua kembali ke tempat ini. Lindong hanya meminta pada Ying Xiaoxiao untuk memberikan tempat menginap malam ini. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun langsung pergi untuk menemui Pak Tua Ying Guanxi. Dan dia memberitahu bahwa dirinya harus segera pergi untuk sementara waktu. Pak Tua Ying Guanxi cukup terkejut, namun dia tidak keberatan dengan keputusan Lindong. Dia hanya berkata bahwa Lindong harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, Pak Tua Ying Guanxi tahu bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah menemui Pak Tua Ying Guanxi, Lindong pun segera pergi menuju gunung yang ada di belakang sekte Dao, karena dia juga harus memberitahu Huan Huan. Dan Huan Huan pun dia juga langsung setuju ketika mendengarkan rencana dari Lindong akan menjemput Jintan. Bagaimanapun juga, Huan Huan juga telah berkenalan dengan Jintan dan mereka berdua memiliki hubungan yang cukup baik. Tapi saat ini sebenarnya Huan Huan ingin mengikuti Lindong, namun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dengan perasaan yang cukup menyesal, Huan Huan harus tetap berada di dalam sekte Dao. Detik berikutnya, Lindong pun melihat ke arah gunung yang ada jauh di depan sana. Dia merenung sebentar sebelum akhirnya memerintahkan salah seorang murid dari sekte Dao untuk membawakan Lindong 2 toples anggur yang terbaik. Setelah itu, Lindong pun pergi ke puncak gunung itu dan dia telah melihat sosok berambut merah yang telah duduk di atas batu. Karena itu adalah Guru Api. Guru Api sedang duduk di tepi tebing dari pegunungan sekte Dao. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, cukup mungkin untuk bisa mendeteksi riak kuno yang terpancar dari dalam tubuhnya. Sementara Lindong secara perlahan berjalan mendekat dan Guru Api juga mendeteksi kehadiran dari Lindong. Segera setelah itu, dia pun berbalik untuk melirik Lindong dengan ekspresi yang cukup tenang. Tidak lama kemudian Lindong pun duduk di atas batu yang ada di samping dari Guru Api. Setelah itu, dia menawarkan anggur yang ada di tangannya dan melemparkannya pada Guru Api. Sang Guru Api pun menangkap botol anggur itu sebelum akhirnya dia bertanya, "Kenapa? Apakah kamu sudah tidak kesal lagi?" Lindong hanya bisa menarik nafas pelan. Sambil melihat pegunungan di belakang sekte Dao, dia mengatakan, "Guru Api, bicara saja langsung ke intinya.
Tatapan mata dari guru api sendiri sekarang juga melihat pegunungan yang ada di belakang sekte Dao, di mana tempat itu ada Ying Huan Huan berada. Kemudian guru api terdiam sesaat, lalu dia mengatakan, "Aku bertindak di belakangmu kali ini memang perbuatan yang cukup memalukan dan mungkin sedikit tidak adil bagi dirimu dan juga Huan Huan. Oleh karenanya, sangat wajar jika kau marah padaku. Namun, bahkan jika waktu bisa diputar kembali, maka aku akan tetap melakukan hal yang sama. Selama perang dunia besar kuno saat itu, guruku telah menyalakan reinkarnasinya dan menutup celah di antara dunia ini. Baru kemudian, malapetaka itu bisa diakhiri. Namun, para Yimo-Yimo itu juga sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun kita semuanya telah mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka, namun masih banyak dari mereka yang berhasil melarikan diri. Selain itu, masih ada beberapa Yimo kuat yang mampu menandingi kita. Dan sebenarnya memaksa kita ke dalam situasi di mana kita telah terluka. Faktanya, meskipun para Yimo-Yimo itu telah dipaksa untuk mundur, namun kita sebenarnya juga telah dipaksa memasuki mode tertidur dan juga reinkarnasi. Saat ini, guru kita sudah tidak ada. Dan jika dunia kembali ke dalam kekacauan sekali lagi, maka adik perempuan junior adalah satu-satunya harapan bagi kita para guru kuno. Lagi pula, guru saat itu juga pernah mengatakan bahwa adik juniorlah yang memiliki peluang tertinggi untuk bisa mencapai levelnya. Oleh karena itu, kita semua rela mengorbankan hidup kita untuk melindungi adik junior. Meskipun akhirnya kita semua terluka parah, namun kita tidak keberatan sama sekali ketika guru memilih menggunakan kekuatan terakhirnya demi melindungi reinkarnasi dari adik junior. Lindong pun tetap terdiam mendengarkan penjelasan dari guru api, karena Lindong juga sudah tahu tentang masalah ini. Hal itu juga menjadi alasan kenapa guru pelahap akhirnya menyalakan reinkarnasinya sendiri demi bisa melindungi para guru yang lainnya. Jika tidak, maka jenius seperti guru pelahap yang cukup berbakat dan juga diberkati tidak akan pernah mati. Sementara guru api sambil membuka toples anggur dan meminumnya, dia pun lanjut mengatakan, hidup yang tidak terhitung jumlahnya di dunia ini hanya akan bisa diselamatkan jika adik junior mampu mencapai tingkat kultivasi dari guru. Ini adalah satu-satunya cara bagi kita semua untuk bisa menghentikan serangan dari Yimo. Supaya hal ini bisa terjadi, kita akan menggunakan seluruh kekuatan kita dan bahkan segala cara curang untuk bisa membangkitkan adik junior. Lindong hanya tetap terdiam, lalu dia meminum anggur yang ada di tangannya. Sambil mengguncangkan toples anggurnya itu, Lindong mengatakan, kalian semua memang memiliki niat yang sangat mulia dalam hal ini. Aku memang sangat kurang jika dibandingkan dengan kalian para guru kuno. Namun, ini bukan kompetisi yang ingin aku ikuti. Selama ini aku telah berjuang dengan caraku sendiri dan perlahan-lahan naik dari tempat yang kecil. Dan aku juga telah melalui banyak hal. Alasan kenapa diriku berlatih dan juga bekerja keras adalah sesuatu yang cukup sederhana. Karena aku ingin melindungi mereka yang ingin kulindungi. Selama aku bisa mencegah mereka terluka, aku tidak peduli. Bahkan jika diriku sendiri akan berakhir dengan luka yang parah. Mungkin kau telah mengatakan bahwa serangan dari Yimo ini adalah masalah yang cukup parah yang bisa mempengaruhi seluruh dunia. Oleh karena itu, jika kita kalah perang, tidak mungkin aku bisa melindungi mereka yang aku sayangi, dan itu adalah sesuatu yang benar. Oleh karenanya, untuk melindungi mereka, aku bahkan tidak ragu-ragu sama sekali untuk bertarung sampai mati dengan para Yimo itu. Sejujurnya, aku juga telah mengalami pertarungan dengan Yimo-Yimo melalui berbagai cara selama bertahun-tahun ini. Dan pada akhirnya, aku telah memiliki perbedaan dari masa lalu. Aku juga tidak memintanya untuk menyerahkan tugas itu. Hanya saja, aku berpikir bahwa mungkin aku akan mampu memikul beban berat dari Huan Huan. Dengan begitu, Ying Huan Huan tidak harus menanggung semua tanggung jawab yang sangat besar ini, yang bahkan menyebabkan seseorang akan segera pingsan. Lindong pun tertawa mengecek dirinya sendiri. Lalu dia melanjutkan ucapannya, aku tidak berpikir bahwa diriku memang memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat dunia. Aku ini hanyalah orang biasa
Dan aku adalah seseorang yang bertindak secara egois. Namun, aku bersedia membayar harga berapapun untuk melindungi mereka yang aku sayangi. Tatapan mata dari Guru Api melihat pada Lindong yang telah mengejek dirinya sendiri. Segera setelah itu Guru Api menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia mengatakan, "Lindong, hanya dia yang bisa memikul beban berat ini dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya." Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Kenapa? Apakah semua ini adalah karena ucapan dari leluhur simbol?" Guru Api, tidak ada sesuatu yang mutlak di dunia ini. Bahkan jika kalian para guru kuno semuanya berkumpul untuk melawan diriku, aku juga tidak akan pernah menyerah. Guru Api dengan lembut mengalirkan toples anggurnya. Sementara itu, ekspresi raut wajahnya telah berubah menjadi sedikit rumit ketika dia melihat pada Lindong, yang kemudian Guru Api mengatakan, "Meskipun menurut diriku, aku merasa bahwa pola pikirmu sedikit naif, namun aku sangat mengagumi keberanianmu. Pada saat itu, sebenarnya aku juga telah memiliki pola pikir yang sama sepertimu. Lagi pula, selama ini aku sangat menyukai adik junior, dan aku juga ingin membantunya memikul tanggung jawab yang besar itu. Namun pada akhirnya, diriku hanya bisa menyerah." Guru Api pun dengan ekspresi yang penuh penyesalan, dia pun kembali berkata dengan lembut, "Aku memang benar-benar memilih menyerah untuk menghadapi tanggung jawab yang telah dipikul oleh adik junior. Hal ini karena aku merasa bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk bisa memikulnya. Terus terang saja, aku ini adalah seorang yang penakut. Segala sesuatunya hanyalah alasan belaka. Terkadang aku sangat mengagumi ketekunan darimu. Meskipun tindakanmu mungkin tampak sembrono, namun setidaknya kamu tidak pernah menyesal akan keputusanmu." Lindong bisa melihat ekspresi pahit di raut wajah dari Guru Api, yang kemudian Lindong diam-diam meneguk anggur yang ada di tangannya. Sementara ekspresi pahit di raut wajah dari Guru Api kini juga dengan cepat menghilang. Kemudian dia melirik pada Lindong sambil mengatakan, "Pada akhirnya, keinginan kita tidak akan mengubah situasi ini. Namun, karena kamu sangat percaya diri, kamu harus menggunakan kemampuanmu sendiri untuk membuktikan kata-katamu. Kita semua, para guru kuno hanya memiliki satu kesempatan, dan kesempatan ini disediakan untuk adik junior. Maka dari itu, kita para guru kuno berpikir bahwa dirimu tidak memiliki syarat untuk bersaing dengan Guru Es." Lindong hanya terdiam sambil meminum anggur yang ada di tangannya. Dia tahu bahwa pada saat ini tidak mungkin bagi seorang Lindong untuk bisa meyakinkan Guru Api. Bagaimanapun juga, mereka berdua memiliki sudut pandang yang sangat berlawanan. Lindong ingin melindungi Ying Huan-Huan, sementara Guru Api ingin membangunkan Guru Es. Keduanya tidak akan bisa hidup berdampingan. Namun pada akhirnya sebuah keputusan memang harus dibuat. Dan untuk mengubah keputusan itu, maka Lindong harus membuktikan pada Guru Api dan juga para guru kuno yang lainnya bahwa dia memang benar-benar mampu melampaui Guru Es. Namun jalan seperti ini adalah sesuatu yang cukup berbahaya untuk bisa diraih. Guru Api pun tiba-tiba saja bertanya pada Lindong, "Apakah saat ini kamu ingin melakukan perjalanan keluar?" Lindong menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar, aku akan pergi ke wilayah Swan Utara." Guru Api kemudian mengatakan, "Pergi saja, aku akan menjaga tempat ini. Terlebih lagi, selama dia ada di sini, maka diriku juga tidak akan tinggal diam jika terjadi sesuatu padanya." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Kalau begitu terima kasih banyak." Guru Api menggelengkan kepalanya dan menjawab perkataan dari Lindong, "Tidak perlu, karena ini sudah menjadi tugasku, maka aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak memintanya." Setelah berkata seperti ini, Guru Api pun berdiri. Dia melihat pada gunung yang ada di depan sana, yang sekarang telah diselimuti dengan aura es yang sangat dingin. Setelah itu, ekspresi lembut muncul dalam tatapan mata Guru Api, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, sebenarnya aku sangat ingin berterima kasih padamu. Sudah bertahun-tahun sejak lama aku tidak melihat adik junior tersenyum seperti itu. Dia adalah karakter yang cukup dingin sejak muda,
dan seolah-olah tidak pernah memiliki emosi. Setelah melihat senyumnya, aku bisa mengerti mengapa kamu ingin melakukan segalanya dengan kekuatanmu untuk bisa melindunginya. Meskipun aku berempati dengan dirimu, namun kamu harus sadar bahwa kenyataan itu adalah sesuatu yang sangat kejam. Setelah mengatakan hal ini, guru api melambaikan tangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu sekali lagi mengatakan, "Pergilah, kita bisa mengobrol panjang lebar setelah tubuhku yang sebenarnya tiba di tempat ini. Namun aku masih akan tetap pada pendirianku dan melakukan apa yang perlu kulakukan. Pada saat itu, mungkin satu-satunya solusi dari permasalahan yang kita hadapi adalah dengan cara pertarungan." Mendengar ucapan dari guru api itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Mampu bertarung denganmu, seorang guru kuno, adalah suatu kehormatan bagiku. Namun, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan pernah membiarkan salah satu dari kalian guru kuno merebut Ying Huan dari tanganku." Guru api hanya bisa berbalik, lalu dia tertawa sambil mengatakan, "Haha, sebenarnya kau punya nyali. Aku benar-benar menantikan hari itu." Setelah mengatakan hal ini, guru api pun membenturkan toples anggur yang ada di tangannya pada toples anggur milik Lindong. Melihat aksi dari guru api itu, Lindong hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, mereka berdua pun menghabiskan anggur yang mereka pegang. Sebelum akhirnya Lindong menaruh toples anggurnya, dia berbalik dan meninggalkan guru api di tempat ini. Sementara guru api hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam, "Lindong, semoga kamu terus bertahan dengan pilihanmu ini. Jika tidak, maka kamu akan menyesal ketika dirimu mengalami kegagalan." Setelah kepergian dari Lindong, tiba-tiba saja sebuah aura dingin datang ke tempat ini. Guru api hanya bisa menoleh. Lalu dia melihat sosok dari Huan telah muncul tepat di atas batu di mana Lindong duduk sebelumnya. Namun, ketika melihat kemunculan dari Ying Huan, guru api tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah meminum anggur yang ada di tangannya. Sementara Ying Huan juga masih terdiam. Sebaliknya, tatapan mata dari Huan melihat tempat di mana perginya seorang Lindong. Sebelum akhirnya, dia mengambil toples anggur milik Lindong yang ada di sampingnya. Dan Huan pun meminum anggur ini. Ketika melihat tingkah dari Huan, guru api hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Ying Huan sambil tersenyum pahit, lalu mengatakan, "Dengan adanya orang bodoh yang melindungimu, tidak heran jika kau menolak untuk terbangun. Namun, kau seharusnya sadar bahwa pada akhirnya tidak ada yang akan berubah, karena Lindong tidak bisa memikul beban berat yang ada di pundakmu. Selain itu, apakah kamu juga ingin melihat Lindong mengalami kesulitan yang besar?" Ying Huan tidak menjawabnya. Yang dia lakukan hanyalah melipat kakinya dan menundukkan kepalanya. Setelah itu, Ying Huan pun membenamkan kepalanya di antara lututnya. Sementara itu, rambut biru esnya kini telah mekar seperti bunga teratai. Saat ini, sosok dari Huan terus bergetar dengan cukup lembut. Setelah itu, air mata yang dingin telah jatuh, dan hal itu berubah menjadi bunga es yang mendarat di tanah. Sambil meneteskan air mata ini, Ying Huan pun mengatakan, "Aku tahu dan aku akan menerima semua yang menjadi milikku. Namun, aku juga sangat menyukainya." Guru api hanya melihat sosok dari Huan yang terus bergetar. Bahkan dengan ketabahan mental seorang guru api, dia masih bisa merasakan sensasi yang cukup pahit bergejolak di dalam hatinya sendiri. Guru api hanya bisa terduduk dan dia merasa tidak berdaya sama sekali. Matahari pun sekarang mulai terbenam, sementara kepingan-kepingan salju kini telah turun dari langit. Hal itu adalah pemandangan yang cukup tragis untuk dilihat. Keesokan harinya sebelum matahari terbit di sektor Dao, Lindong sudah pergi dan dia tidak memperingatkan siapapun. Namun saat ini, di depan pintu masuk dari sektor Dao, sudah ada Ling Qingsu yang menunggu Lindong.
Sambil tersenyum ke arah Ling Qingsu, Lindong pun mengatakan, ternyata kau datang lebih awal daripada diriku. Ling Qingsu hanya memegangi pedang panjangnya. Dengan tatapan mata yang jernih, dia melihat ke arah Lindong lalu mengatakan, ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang ke wilayah Xuan Utara. Semakin cepat kita pergi, semakin cepat pula kita kembali. Lindong menganggukkan kepalanya, tubuhnya berbalik sambil mengatakan, baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia melirik pada sekte Dao. Dan kemudian tanpa ragu-ragu lagi, melambaikan tangannya dan dia berubah menjadi sosok sinar cahaya yang telah melesat ke langit. Melihat hal ini, Ling Qingsu pun juga langsung berubah menjadi sinar cahaya dan mengikuti di belakang Lindong. Setelah kepergian Lindong dan juga Ling Qingsu, saat ini di belakang gunung dari sekte Dao, ada sosok Huan Huan yang melihat kepergian mereka berdua. Detik berikutnya, sebuah aura dingin pun melonjak dari dalam tubuh Huan Huan, dan hal itu membekukan seluruh pegunungan ini. Wilayah Xuan itu dibagi menjadi 4, utara, selatan, timur, dan juga barat. Setiap wilayahnya adalah sesuatu yang sangat luas. Meskipun wilayah-wilayah ini berada di dalam benua yang sama, namun jarak antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya adalah sesuatu yang benar-benar jauh. Sementara di dalam wilayah Xuan ini memiliki puluhan ribu gunung yang telah membentang dari arah selatan ke utara. Dari wilayah Xuan Timur ke wilayah Xuan Utara sebenarnya dipisahkan oleh pegunungan yang besar ini. Bahkan para individu yang cukup terampil, mereka masih membutuhkan waktu setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk bisa melewati perbatasan. Selain itu, hal ini adalah asumsi jika mereka beruntung untuk tidak bertemu dengan berbagai binatang iblis ganas di dalam pegunungan. Di sisi lain, puluhan ribu gunung yang besar ini juga telah tertutup oleh kabut Yuan yang terbentuk dari kekuatan Yuan alami. Oleh karenanya, jika seseorang individu tidak cukup terampil untuk menyeberangi kabut ini, kemungkinan mereka hanya akan tersesat dan berubah menjadi kerangka putih. Bahkan Lindong sendiri sedikit terganggu dengan perjalanan melewati kabut ini. Namun untungnya, dia sekarang adalah orang yang benar-benar kuat. Namun ketika Lindong mengingat bahwa adik kecilnya Jintan telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Xuan Utara ke Xuan Timur untuk mencarinya, hal itu membuat Lindong merasa cukup sakit hati. Dan saat ini, Lindong pun bergerak dengan sangat cepat karena dia tidak sabar ingin bertemu dengan adiknya itu. Yang dilakukan oleh Lindong hanya dengan kasar mengukur arah dari istana kegelapan. Sementara Ling Qingsu hanya bisa mengikuti di belakang Lindong. Perjalanan mereka berdua adalah sesuatu yang cukup cepat, mengingat kekuatan besar dari seorang Lindong dan juga Ling Qingsu. Meskipun demikian, tidak mungkin bagi seorang Lindong dan juga Ling Qingsu bisa melewati puluhan ribu gunung besar yang ada di dalam tempat ini hanya dalam waktu 2 atau 3 hari saja. Selanjutnya, ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Lindong. Namun, Lindong kembali mendapatkan ketenangannya dan dia berpikir tidak berguna jika kali ini merasa cemas ketika melewati pegunungan yang besar ini. Pada akhirnya, perjalanan dari Lindong dan juga Ling Qingsu relatif cukup damai selama 2 hari terakhir. Sepanjang jalan, Ling Qingsu hanya bisa mengikuti diam-diam di belakang Lindong. Bagaimanapun juga, gadis cantik itu memiliki karakter yang cukup dingin. Bahkan ketika dirinya berhadapan dengan Lindong, meskipun Ling Qingsu tidak banyak berbicara, namun Lindong jelas bisa merasakan bahwa tatapan mata dari Ling Qingsu kadang-kadang melihat ke arah Lindong dan terlihat cukup linglung. Hal ini benar-benar berbeda dengan Ling Qingsu dari masa lalu. Malam hari pun tiba. Sebuah api unggun kini telah menyala di tengah hutan. Sementara Ling Qingsu, dia dengan tenang duduk di samping api unggun itu. Tidak lama kemudian, Lindong pun muncul dari dalam hutan. Sambil tersenyum ke arah Ling Qingsu, dia pun mengatakan, kabut di tempat ini benar-benar tebal. Bahkan aku khawatir kita tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan di malam hari ini. Oleh karenanya, kita akan mendirikan perkemahan untuk malam ini. Ling Qingsu yang juga tahu tentang hal itu,
Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ke arah Lindong, sementara Lindong menatap Ling Qingsu dalam-dalam. Baru kemudian Lindong menyadari bahwa sebenarnya salah satu tangan dari Ling Qingsu kini sedang mengolak-alik daging panggang yang ada di api unggun. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seorang Ling Qingsu melakukan hal itu. Bahkan saat ini, daging panggang dari Ling Qingsu terlihat sedikit gosong karena dia benar-benar tidak terbiasa untuk memanggang daging seperti ini. Di saat yang sama Ling Qingsu pun menyadari kemana arah tatapan mata dari Lindong. Segera setelah itu, wajah dari Ling Qingsu menjadi sedikit memerah. Dia pun segera menarik tangannya secara diam-diam sebelum akhirnya mencengkeram pedang panjang yang ada di samping tubuhnya. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tertawa. Dia kemudian duduk dengan santai di samping api unggun sambil menunjuk daging panggang. Lindong pun mengatakan, "Apakah daging panggang ini untukku?" Ling Qingsu tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya sambil terus melihat pada pedang yang ada di tangannya. Ketika Lindong melihat hal ini, dia pun langsung mengulurkan tangan untuk mengambil daging panggang itu. Setelahnya, Lindong pun menggigit daging panggang ini sambil bergumam, dagingnya sedikit gosong." Mendengar hal ini, tanpa sadar Ling Qingsu telah mengeluarkan pedang dari dalam sarungnya dan aura yang sangat tajam bahkan membuat api unggun di tempat ini meredup dalam sekejap saja. Melihat tindakan dari seorang Ling Qingsu, Lindong pun sedikit menegang. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Ling Qingsu yang memainkan pedangnya di atas api unggun sambil menundukkan kepalanya. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar tertawa, lalu dia mengatakan, "Meskipun sedikit gosong, tapi rasanya sangat enak. Qingsu, sungguh sesuatu yang cukup langka bisa makan daging panggang yang dimasak olehmu. Jika itu 8 tahun yang lalu, aku pasti akan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin." Mendengar kata-kata Lindong, Ling Qingsu pun akhirnya mengangkat kepalanya dan memelototi Lindong sambil mengatakan, "Jangan katakan sesuatu yang penuh kedengkian seperti itu. Saat ini, kau bukanlah lagi pemuda 8 tahun yang lalu yang masih harus bersembunyi dan juga bertahan untuk menghadapi Lilang Tian. Prestasi yang telah kamu peroleh adalah sesuatu kerja keras dan usahamu sendiri. Meskipun aku tidak pernah mengatakan hal ini sebelumnya, namun aku sangat menghormatimu. Hal ini karena aku tahu jika diriku berada di dalam posisimu, kemungkinan aku tidak bisa melakukan sesuatu seperti apa yang kau lakukan." Lindong cukup kaget ketika dia mendengar ucapan dari Ling Qingsu, dan saat ini ada sebuah cahaya api unggun yang menyinari wajah cantik dari Ling Qingsu, membuatnya terlihat sangat memikat. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum puas, dan dia bisa merasakan kebanggaan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, membuat Ling Qingsu seorang gadis yang arogan mengucapkan kata-kata seperti itu adalah sesuatu yang cukup langka. Lindong pada akhirnya memulihkan akal sehatnya sebelum akhirnya dia mengatakan, "Qingsu, apakah saat ini kamu mengakui bahwa sebenarnya kau telah salah menilaiku di masa lalu?" Mendengar ucapan dari Lindong itu, Ling Qingsu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dan ketika melihat hal ini, Lindong tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Suasana dalam hati Lindong sekarang terasa cukup baik. Sementara Ling Qingsu, dia tidak berdaya, hanya bisa terdiam sambil melirik Lindong. Selanjutnya, tubuh dari Ling Qingsu pun bergerak dan dia melompat ke atas pohon, kemudian duduk di tempat itu sambil menutup matanya, dan Ling Qingsu memasuki mode pelatihan. Sementara di sisi lain, Lindong juga telah bersandar pada batang pohon besar sambil menatap Ling Qingsu. Setelah itu, dia secara perlahan menutup matanya dan juga memasuki mode pelatihan. Lindong telah menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari seorang Ling Qingsu ketika mereka berdua memasuki pegunungan besar ini. Gadis cantik itu sekarang menjadi tidak sulit untuk didekati dan benar-benar berbeda dari masa lalu. Sementara itu, sehubungan dengan seni penginderaan zenith, Lindong tidak pernah membicarakan hal itu, dan Ling Qingsu pun juga tidak memiliki inisiatif
untuk membicarakan seni bela diri ini. Namun Lindong tidak merasa kecewa sedikit pun. Bahkan dia bisa merasakan sebuah kelegaan jauh di dalam lubuk hatinya. Pagi hari pun telah tiba. Lindong bersama dengan Ling Qingsu, mereka kembali menjelajahi pegunungan yang sangat luas ini. Meskipun ada banyak binatang iblis yang kuat di dalam pegunungan ini, namun binatang iblis itu menyadari bahwa Lindong dan juga Ling Qingsu bukanlah orang yang bisa diganggu dengan mudah. Ketika para binatang iblis mendeteksi pergerakan dari Lindong dan juga Ling Qingsu, mereka lebih memilih untuk menghindar. Meskipun tidak ada halangan sama sekali dari binatang iblis ini, Ling Qingsu dan juga Lindong masih melakukan perjalanan di dalam hutan pegunungan selama 5 hari penuh. Hingga pada akhirnya, Lindong merasa bahwa mereka sebenarnya telah tersesat. Detik berikutnya, Lindong pun melompat ke atas pohon besar. Tatapan matanya melihat ke arah cakrawala yang pada saat ini tertutupi oleh kabut Yuan. Dan hal itu benar-benar kental. Jika bukan karena Lindong memiliki energi mental, kemungkinan mereka tidak akan bisa lagi melanjutkan perjalanan ini. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia kembali turun dari atas pohon dan melihat ke arah Ling Qingsu sambil geleng-geleng. Hal ini dilakukan Lindong sambil mengatakan, tidak ada pilihan lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba untuk mencari jalan secara acak. Jika hal itu tidak berhasil, maka aku akan menggunakan kekuatan dari batu simbol spasial. Dan aku akan langsung mengobrak-abrik ruang dimensi. Meskipun aku tidak tahu kemana kita pada akhirnya akan dibawa pergi, tapi hal itu jauh lebih baik daripada kita berkeliaran secara acak di dalam hutan pegunungan ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia dengan cepat berjalan. Sementara Lindong sekarang telah mengikuti di belakang Ling Qingsu. Namun tiba-tiba saja tatapan mata mereka berdua pun terlihat sangat tajam. Ling Qingsu dan Lindong mengerutkan alis mereka sambil mengamati sekeliling tempat ini. Keduanya pada akhirnya melanjutkan perjalanan selama setengah hari penuh. Namun kabut energi Yuan yang ada di tempat ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghilang. Hal itu membuat Lindong merasa tidak berdaya. Ketika Lindong berpikir apakah dia harus menggunakan batu simbol spasial atau tidak, tiba-tiba saja Lindong dan juga Ling Qingsu kini berhenti berjalan. Setelah itu, tatapan mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan juga kegembiraan. Saat mereka melihat ke arah kanan, pada saat ini tepat di arah kanan dari Lindong dan juga Ling Qingsu, yang jaraknya cukup jauh, ada sosok gadis kecil yang telah berlarian. Dengan cara yang cukup menyedihkan, tubuhnya penuh dengan luka, dan darah segar terus menetes dari dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, ada banyak sosok hitam mengejar gadis kecil itu. Keinginan membunuh yang sangat besar tersebar dari dalam tubuh mereka. Tidak lama kemudian sebuah cahaya hitam tiba-tiba saja meluncur dari arah belakang. Dan hal itu mengenai kaki dari gadis muda ini. Sebuah teriakan yang sangat menyedihkan dan juga menyakitkan langsung terdengar. Setelah itu, gadis ini pun terjatuh. Tatapan matanya dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia melihat banyak sosok telah muncul di hadapannya. Akhirnya, gadis kecil ini pun mengatupkan giginya sambil mengatakan, "Kau dasar pengkhianat, kepala istana tidak akan pernah melepaskan kalian." Di antara sosok-sosok hitam ini, salah satu dari mereka pun tertawa lalu mengatakan, "Hah, kepala istana itu, bahkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berurusan dengan kita?" Setelah berkata seperti ini, sosok ini pun melemparkan serangan telapak tangan ke arah depan, dan energi Yuan yang perkasa akan dengan kejam menghantam sosok gadis kecil yang sudah terjatuh. Ketika melihat hal ini, wajah dari gadis kecil itu berubah menjadi sangat pucat. Keputusasaan pun terlintas jelas dalam tatapan matanya. Namun, ketika gadis kecil ini sudah benar-benar putus asa, tiba-tiba saja sosok dari Lindong muncul di hadapannya seperti hantu. Lindong melambaikan tangan dan menghilangkan serangan dari sosok hitam yang akan menyerang gadis kecil ini. Perubahan mendadak seperti ini membuat semua orang terkejut. Gadis kecil ini melihat pada Lindong dengan cukup kaget. Detik berikutnya,
Lindong pun melirik pada gadis kecil yang ada di belakangnya. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Gadis kecil, jika aku membantu dirimu menyingkirkan mereka, maukah kau membimbing kita untuk menuju wilayah Xuan Utara?" Gadis kecil itu nampak bersukacita setelah mendengarkan ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, dia pun buru-buru mengatakan, "Penatua, terima kasih banyak. Namun, bisakah kau juga menyelamatkan kakakku Chen Gui?" Lindong pun cukup terkejut setelah mendengar nama ini, yang kemudian dia berkata, "Chen Gui, apakah sebenarnya kau berasal dari istana kegelapan?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sosok gadis kecil ini yang sebenarnya diburu oleh orang-orang yang menggunakan baju hitam? Apakah para pemburu itu juga berasal dari istana kegelapan? Dan apa penyebabnya mereka harus memburu gadis kecil yang nampak tidak berdaya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.